Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah pada pertemuan kali ini sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Gimana anak-anak sekalian? Kabarnya kalian hari ini? Masih sehat semua? Masih bisa membantu orang tua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang bab 2. Kemarin sudah ulangan harian, berarti kita bab baru lagi dalam ekonomi kelas 11. Bab 2 itu konsep atau materinya tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang pertumbuhan ekonomi dulu, ya. Bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia? Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Maka ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, bahwa dengan pembelajaran kita membaca materi, maka kalian nanti akan tahu, akan mampu menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan, pengertian pembangunan ekonomi dengan baik. Atau bisa juga nanti kalian diskusi dengan teman kalian untuk latihan menghitung, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi yang nanti diberikan. Kemudian kalian nanti akan belajar teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian berikutnya yang pertama, peta konsep. Kalian melihat dulu peta konsep yang sebelah kiri dulu, karena saya pada pertemuan hari ini akan membahas yang sebelah kiri dulu. Ada pertumbuhan ekonomi, ada rumus pertumbuhan ekonomi, ada tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi. Ada David Ricardo, ada Adam Smith, Joseph, Robert Solow, Harold Domar, Wiwirusto, Corbusier. Berikutnya adalah pengertian pertumbuhan ekonomi dulu. Yang pertama yang kalian harus tahu, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu bisa disebut juga dengan ekonomi growth, adalah suatu proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang. Peningkatan apa? Peningkatan untuk memproduksi barang atau jasa bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur melalui kenaikan pendapatan atau PNB atau GNP per kapita. Kemudian setelah tahu pengertian pertumbuhan ekonomi, berikutnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Apa sajakah teori-teori pertumbuhan ekonomi? Nanti ada 4. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori neo-Keynesian, yang keempat teori historis. Di mana dalam masing-masing teori ini nanti ada tokohnya dan juga ada pendapatnya dari masing-masing tokoh. Teori klasik, tokohnya ada 2, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Jadi menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 faktor. Menurut David Ricardo, yang David Ricardo itu dikenal dengan teorinya namanya The Law of Diminishing Return, bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan produktivitas tenaga kerja, di mana peningkatan produktivitas tenaga kerja itu membutuhkan atau memerlukan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Yang kedua adalah teori neoklasik. Tokohnya ada 2, yaitu Joseph A. Schumpeter, di mana menurut Joseph A. Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi itu proses inovasi yang dilakukan oleh inovator dan wirausaha.
Yang kedua, menurut Robert Solow. Menurut Robert Solow bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada satu manusia, yang kedua akumulasi modal, yang ketiga teknologi modern, dan yang keempat adalah hasil atau output. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Neo-Keynes, di mana teori Neo-Keynes itu tokohnya hanya satu, yaitu Roy Everett dan F.C. Dumar. Menurut teori ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkat itu karena adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat. Permintaan agregat itu permintaan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua dipengaruhi oleh kapasitas produksi. Yang ketiga dipengaruhi oleh penanaman modal. Jadi menurut Roy Harrod and F.C. Dumar bahwa peningkatan pertumbuhan itu ada 3 pengaruh. Ada pengaruhnya investasi, ada pengaruhnya kapasitas produksi, ada pengaruhnya dari penanaman modal. Nah, ada 3 itu. Kemudian yang ketiga adalah teori historis, ya, kurang iya. Teori historis ini tokohnya ada 4. Yang pertama adalah W.W. Rostow. W.W. itu panjangan dari Rostow. Walt Whitman Rostow. Menurut W.W. Rostow, tahapan pertumbuhan ekonomi ada 4. Tahap masyarakat tradisional, the traditional society. Tahap prasyarat tinggal landas, the precondition for the tax. Tahap tinggal landas, the take off. Tahap menuju kedewasaan, maturity. Tahap konsumsi tinggi, high mass consumption. Kemudian tokoh berikutnya yang kedua adalah Corbusier. Menurut Corbusier, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh tingkat produksi. Yang pertama, seseorang itu memproduksi untuk kebutuhan sendiri, biasanya disebut rumah tangga tertutup. Kemudian diperluas untuk pasar, rumah tangga kota. Diperluas lagi untuk nasional, rumah tangga negara. Diperluas lagi untuk melintas batas negara, disebut rumah tangga dunia. Jadi kesimpulannya, menurut teori Corbusier, pertumbuhan ekonomi ada 4 tahap. Rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga negara atau bangsa, rumah tangga dunia. Yang ketiga, menurut Friedrich List. Menurut Friedrich List itu bahwa pertumbuhan ekonomi itu didasarkan pada teknik produksi. Bagaimana cara masyarakat itu memenuhi produksinya. Ini digambarkan seperti tangga, jadi bertingkat, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 lah ini. Pada tahap 1, seseorang itu pertama hanya masa berburu dan mengembara. Tahap 2, masa beternak dan bertani. Tahap ketiga, masa bertani dan kerajinan. Tahap keempat, masa kerajinan industri dan berdagang. Tokoh yang keempat adalah Werner Sombart, yaitu antara tahun 1863 sampai 1947, di mana menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4 tahap: prakapitalis, kapitalis madya, zaman kapitalis madya, zaman kapitalis raya, dan zaman kapitalis akhir. Kemudian bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Itu ada rumusnya, ada 2 rumus. Ada yang pakai PDB, ada yang pakai PNB. Tapi pada dasarnya sama anak-anakku ya. Yang pertama, R sama dengan T min 1, T. Rumusnya PDBT min PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 kali 100%, di mana R-nya itu nanti tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita cari berapa persen. PDBT itu P, produk domestik bruto pada tahun berjalan. PDBT min 1 itu produk domestik bruto pada tahun sebelumnya.
Yang kedua bisa juga pakai rumus PNB, tapi sama kalau pakai rumus PNB ya PNBT